Teman-teman, begitu banyak permen. Cepat masukkan semuanya. Makanan lezat favoritku. Aku sangat mencintai kalian. Apa? Apa itu? Seorang mencuri permen. Tidak di dalam sifku. Aku akan menangkap semuanya. Oh tidak, kita akan ditangkap dan masuk penjara. Kita harus lari. Ini sangat berat. Teman, aku akan bersembunyi. Ini tidak berhasil. Oh tidak, aku harus bersembunyi. Oke. Aha. Di mana kalian semua? Aku akan menangkap kalian semua. Aha, itu dia. Aku mendapatkanmu. Kau tidak akan menangkapku, teman-teman. Oh tidak, aku akan pergi. Oh, kalian menabrakku. Halo Pak Polisi, halo. Halo, kalian memiliki hak untuk tetap diam. Wow, ayo kabur. Oh, aku akan menangkapmu. Wow, kita berada di toko mainan. Ini keren. Minggir teman-teman, aku akan pergi untuk naik mobil ini sekarang. Ini buatku. Woohoo! Ini sangat keren. Tapi ini, aku tahu aku bisa bersembunyi di sini. Lihatlah. Oh tidak, ini tidak bagus. Tapi aku punya ide. Aku akan membuat lagi menjadi sebuah rumah. Ini lebih baik. Dan aku bersembunyi di sini. Wow, ini adalah sepeda yang keren. Aku tertabrak. Wow, I love you. ini adalah teddy bear yang lucu. Makeup. Oh, hey. Berhenti. Kau tidak akan bisa menemukanku. Ini sempurna. Aha, mereka pasti berlari ke sini. Pencuri. Ayo kita cari mereka. Bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini juga. Wow, lihatlah Pak Luthor dari Minecraft. Keren. Aku suka film ini. Aku seperti Thor. Lihat. Ups. Hai, apa kabar? Bagaimana kau melakukannya? Baiklah. Aku sudah bilang jangan bergerak sampai kau bisa ditangkap. Oke. Di mana yang lainnya? Apa? Siapa itu? Oh, siapa di sini? Oh tidak. Ayo berpelukan. Jangan sentuh aku. Oke. Aku selamat dari beruang itu. Tapi di sini gelap. Ayo kita lihat. Aha! Wah, ada monster di sini. Monster di mana? Teman-teman, ada monster. Wow, tunggu aku. Tolong aku. Kemana mereka pergi? Aku akan menangkapnya. Oh, apa yang harus kita lakukan? Oh, sebuah ember. Ini pasti tempat persembunyian yang bagus. Bau sekali di dalam. Aku akan masuk ke sana. Oh, teman-teman. Iuh. Ayo. Oh, baiklah. Warnanya cocok denganku. Tapi ini sangat bau. Aku harap Pak Polisi tidak menemukanku. Semoga berhasil, Nicole. Emma, apa kau makan popcorn tanpaku? Itu adalah warnaku. Aku tidak peduli. Aku suka popcorn. Ini sangat enak. Aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Ayo kita cari ember yang lebih besar. Wow, ini sangat besar. Dan warnanya juga kuning. Sempurna untukku. Ayo kita masuk. Dan aku akan bersembunyi di balik poster. Apakah berhasil? Aku sangat terlihat. Baju biru, Pepsi biru. Ini sangat sempurna untukku. Aku harus menangkap mereka.
Angkat tangan. Tidak ada di sini. Mungkin mereka bersembunyi di sekitar sini. Aku suka popcorn. Wow, itu ember besar berisi popcorn. Serius? Betul sekali. Aku akan makan semuanya. Wow, siapa yang menggigitku? Aku menemukan pencurinya. Bagus, keluar dari sini. Dan berdiri di sampingku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Aku mengawasimu. Ini sangat panas. Ada kulkas penuh dengan Pepsi. Aku akan minum. Sekarang hariku. Aku menemukan semua orang dalam hitungan detik. Wow, jangan kabur. Tidak boleh pergi. Aku akan minum Pepsi dulu. Baiklah, ayo kita buang. Wah, apa? Ini adalah yang ketiga kutemukan. Hei, kemana kalian pergi? Awas, aku akan menangkap kalian. Kita hampir saja. Wow, ada medali. Terima kasih. Menyenangkan. Ini sangat... Aduh. Itu sakit. Hei, ini adalah warna yang sama denganku. Tidak akan ada orang yang menemukanku. Nicole, ayo kita berdirikan kau. Ini sangat menyenangkan. Ciao. Aduh. Cool. Jangan menghalangiku. Karung tinju, hebat. Aku akan masuk ke dalamnya. Dan aku akan bersembunyi di dalam keranjang pedang. Siapa di sini? Aku tahu kalian ada di sini. Dan aku akan menemukannya. Siapa ada di balik tirai? Ayo kita lihat. Ada dumbbell. Oke, aku akan mencoba yang lain. Wow, aku bisa berolahraga di sini. Wuhu, tenis meja. Dan ada samsak. Oh, tidak berhenti. Siapa ada di situ yang berteriak? Oh, jelas bukan teriakan samsak. Oke, ada penjahat di sini. Keluarlah. Aku menemukanmu lagi. Hanya perlu 2 lagi. Berhenti di situ. Jangan bergerak. Aku menemukan yang lain. Keluarlah. Oh, man. Tidak. Oke. Di mana yang ketiga? Ayo kita lihat. Aduh. Itu benar-benar menyeramkan. Oke. Ini dia yang ketiga. Maafkan kami. Kami tidak mau masuk penjara. Tolong polisi ampuni kami. Baiklah. Aku juga merasa kasihan padamu. Tapi aku adalah polisi. Ini adalah tugasku. Bagus. Tengok kiri. Dan ini dia, Mary. Kau kelihatan lebih bagus di sini. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak.
Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai berry ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ah, ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak akan melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai?
Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Iya, apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai masker mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi.
Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Oke lah, aku sudah hampir selesai. Oh, ini dia. Mari kita mulai dengan minuman. Aku sangat menyukainya. Aku bisa melakukannya? Tentu saja. Okay. Aku tidak masalah. Oke, aku akan membuatnya bukan hanya enak, tapi juga... Oh, please. Aku butuh bayam. Sekarang kita butuh blender. Bisa kamu membantu? Oh, terima kasih. Kita masukkan ke dalam. Tapi bagaimana melakukannya? Ini mudah. Oh, terima kasih, Jill. Could you please? Oh, tidak semuanya. Oke, tolong haluskan. Ayo. Selesai. Nah, bagian pertama sudah selesai. Tentu saja itu belum semuanya. Untuk membuat smoothie yang lezat, kita membutuhkan sesuatu yang lain. Nice. Seperti yogurt, contohnya. Oh ya. What? Jill, ini permen untukmu. Bagaimana bukanya? Oh tidak, aku menumpahkannya. Oh, ceroboh sekali. Nah, yogurtnya dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya adalah semangka. Semua orang suka. Tapi aku hanya butuh 1 potong. Jill, sisanya untukmu. Potongan semangka harus dipotong-potong. Oh, Jill, kamu pasti juga menyukai semangka. Ya, aku harap Vicky juga akan senang. Selesai. Dan sekarang kita punya jus semangka. Jangan lupa sedotan. Dan aku sudah selesai. No. Oh, aku tidak butuh semua buah itu. Oh, man. Yang ini juga. Oh, maafkan aku. Apakah aku akan mengenai kamu? Aku hanya ingin membuang buahnya. Oh ya, kita akan menggunakan sebuah soda. Semua orang menyukainya. Yes. Soda ini harus dituangkan ke dalam gelas khusus. Dia akan mendinginkan dan mengentalkannya. Dan setelah itu, barulah kita tuangkan ke dalam gelas besar. Dan kita ubah menjadi slurpee. Kita buat berlayer-layer. Jangan lupa dengan dekorasi. Dan juga payung dan sedotan. Keren! What? Oke, sekarang perhatikan dan pelajari cara membuat smoothie yang sebenarnya. Kita akan mengambil strawberry. Tuangkan ke dalam blender. Dan juga kita akan menambahkan krim ke atasnya. Dan ini akan menjadi dasar dari air mancur. Lihatlah. Ini sangat spektakuler dan lezat. Oh, aku akan mulai dengan smoothie ini dari Jill. Cool. Selai jeruknya sangat lezat. Smoothie-nya juga cukup enak. Aku menyukainya. Apa selanjutnya? Smoothie nenek. Ada semangka di atasnya. Aku menyukainya. Oke, kita akan coba yang ini. Ew, ini menyebalkan. Tidak manis sama sekali. Wow, apa ini? Ini terlihat sangat keren. Tentu saja ini yang jadi pemenangnya. Oh ya, aku profesional. Dan untuk ronde kedua, buatkan aku waffle. Aku sangat lapar. Nenek, jangan terganggu. Oh, waffle? Aku bisa melakukannya. Tepung harus dituangkan ke dalam mangkuk dan dicampur dengan telur dan juga susu. Dan tentu saja kamu tidak bisa melupakan gulanya. Semua campuran ini harus diubah menjadi campuran, menjadi adonan. Bagus. Selanjutnya tuangkan ke dalam cetakan khusus pemanggang waffle. Kita tunggu sampai matang. Oh, ini rumit sekali. Bahkan menguleni adonan pun sulit. Oke, aku membutuhkan pengocok ketika memiliki blender fungsional. Kita campur semuanya dan tambahkan Nutella.
Baiklah, campurannya sudah siap. Sekarang kita tuangkan ke dalam pemanggang waffle. Hanya milikku lebih besar. Hei, kenapa? Oke, siapa yang peduli dengan ukurannya? Yang terpenting adalah rasanya. Wafelku sudah hampir siap. Aku hanya perlu menambahkan sirup maple di atasnya. Rasanya spektakuler. Chef, aku akan melakukan sesuatu yang lebih rumit. Aku akan masukkan seledri, telur, dan kita masukkan semuanya ke dalam blender. Selanjutnya aku butuh tepung. Penting untuk tidak berlebihan. Jangan terlalu banyak. Setelah itu kita kocok dengan baik. Dan baru sekarang kita bisa mulai membuat waffle. Tuangkan seluruh adonan ke dalam alat pemanggang waffle dan tunggu. Ya, tidak terlalu lama. Tadam! Semuanya sudah siap untuk dimakan. Ayo kita taburi sedikit stroberi di atasnya. Ini lezat. Sangat karya yang baik. Ya, aku pikir wafelku juga sudah siap. Wow, aku akan membuat waffle ala jajanan kaki 5. Tunggu bentar, nenek tolong pegang ini. Ini dia. Kita tambahkan dalam kon untuk menambahkan es krim. Oh, aku pikir beberapa dan juga jangan lupa krim kocok. Oh ya, akan lebih banyak lebih baik. Dan juga jangan lupa taburan warna-warni. Itu sudah semuanya. Sepasang lollipop juga akan sangat bagus. Sebagai pelengkap, jangan lupa strawberry sirup. Sekarang saatnya Vicky mencoba. Sungguh menarik. Semuanya begitu indah. Lihatlah ini, sangat lucu. Ini enak sekali. Dan waffle lah yang paling penting. Dan ini enak. Dan tidak biasa. Oke, sekarang kita lihat punya nenek. Ini juga enak. Chef Annie, lihat. Sangat mengesankan. Ikannya juga terlihat lezat. Ayo kita coba. Ini benar-benar enak. Bagaimana yang lain? Apa ini? Oke lah. Pemenangnya adalah Jill. Yeay, aku tidak bekerja terlalu keras. Terima kasih. Sekarang aku mau burger. Dapatkah kalian mengejutkanku? Tenang. Tentu saja. Burger, aku belum pernah membuatnya. Baiklah, semuanya pertama kali harus kita lakukan. Ayo kita coba. Pertama kita harus menggoreng patty ini. Ini adalah bagian penting dalam setiap burger. Hal berikutnya adalah roti dan juga kita susun semuanya isiannya. Oh, jangan sentuh itu. Aku pikir aku akan membuat dagingnya sendiri. Pertama, kita perlu mencincang-cincang dagingnya dan juga kita masak. Dagingnya sudah siap. Sekarang saatnya mengeluarkan koleksi permataku. Roti emas. Lihatlah. Bahkan sulit melihatnya tanpa kacamata. Oh, nenek, aku tidak membutuhkan itu. Ini terlalu murah. Aku butuh keju yang mahal. Oh iya, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Sempurna. Sekarang aku. Pertama-tama aku akan menuangkan minyak ke dalam wajan. Meskipun, bagaimana? Lebih banyak, lebih baik. Oh, stop. Kamu terlalu banyak minyak memakainya. Ini akan memercik. Itu bukan masalah besar. Aku akan membuat baju hazmat sendiri. Dan juga jangan lupa masker gas. Oh ya, ini sangat keren. Hei, kamu bukan satu-satunya di sini. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Oh, aku pikir aku akan membuat burger yang manis. Aku akan butuhkan banyak bahan untuk itu. Pertama, kita akan menuangkan marshmallow cair ke dalam mangkuk. Lalu kita tambahkan pewarna.
pasti akan jadi lebih enak. Aku akan mencelupkan roti ke dalam campuran ini. Dan kita masukkan permen. Lebih banyak, lebih baik. Vicky, apa kamu siap untuk memilih? Come on! Ayo. Aku sudah siap. Mari kita mulai dengan burger kesayangan dari Chef Fanny. Aku mau tahu rasanya seperti apa. Aku tidak butuh roti emas. Tomatnya enak. Nice. Sebentar. Kenapa burger ini berbau busuk? What? Apakah ini keju? Menjijikan. Oh, Mamma Mia. Burger yang manis memang luar biasa. Tapi aku mulai bosan dengan makanan manis. Aku ingin makanan sesuatu yang lebih serius. Nenek, aku mengandalkanmu. Oh, itulah yang aku bilang. Inilah pemenangnya. Punyaku. Oh, terima kasih banyak. Hey, Jill, apa yang kamu makan? Aku mau kentang goreng. Oh, baiklah, itu mudah. Semua bisa melakukannya. Aku yakin membutuhkan minyak. Aku akan masak kentang di suatu tempat. Ayo. Kita akan menaruh minyak ke dalam pan. Dan juga kentang goreng. Aduh. Dia meledak-ledak. Tolong aku. Oh, cucu. Ini harus dilakukan dengan benar. Oh, maaf Jill. Aku punya sedikit busa padamu. Maaf saya. Sini aku bantu bersihkan. Oh, jangan lakukan itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Oh, tidak. Kentang gorengku. Semua berbusa dan gosong. Oh, aku punya ide. Aku selalu membawa KitKat di sakuku. Jika kau mematahkannya menjadi stik, itu tidak bisa dibedakan dengan keripik, tapi kentang goreng. Dengan sedikit gerakan tangan, kita punya coklat stick. Ayo kita taruh di dalam paketnya dan juga di atas piring. Kita tidak boleh melupakan juga sausnya dan juga sirup coklat pasti berhasil. Bagaimana? Kalian menyukai? No. Ini sangat buruk. Sekarang aku akan menunjukkan cara memasak. Yes. Pertama, singkirkan kentang goreng beku. Karena itu bukan untuk kita. Kita butuhkan kentang biasa dan kita potong. Oh ya, dengan sedikit gerakan tangan, aku profesional. Aku selalu memakai kentang klasik. Sekarang kita pakai resep Cina kuno. Kita meletakkan kentang di antara sumpit dan juga mengirisnya. Tapi tidak sampai habis. Taruh semuanya di atas tusuk sate. Sempurna. Sekarang kita perlu memasukkan ke dalam oven dan menunggu sampai siap. Oh, itu sangat keren. Aku memutuskan untuk merebus kentangku. Aku rasa ini akan lebih mudah untuk memasak kentang favorit dengan cara ini. Kita harus menghancurkan kentangnya. Ini akan menjadi kentang tumbuk. Selesai. Sekarang jangan lupa untuk memberi garam dan sedikit tepung. Ini dia. Lalu campur semuanya. Baiklah, selesai. Kita punya adonan kentang yang cantik. Oh, maaf. Aku akan menggiling dengan roller. Bagus. Dan juga jangan lupa mak favoritku ada di atas untuk memotong lingkaran. Keren. Kita akan memotong wajah dengan senyuman. Aku akan taruh yang senyum di sini untuk cucuku. Sekarang kita taruh untuk di oven untuk dimasak. Kentang cantikku sudah siap. Oh, rasanya terlihat enak. Tapi aku tidak bisa membiarkan kentang tanpa saus. Jadi aku akan membuat saus tomat sendiri. Aku butuh sebuah tomat dan kita masukkan ke dalam blender. Nyalakan dan haluskan semua menjadi bubur tomat. Baiklah, selesai. Tuang semuanya ke dalam mangkuk dan jangan lupa daun basil. Sempurna.
Oh, enak sekali. Dan apa yang aku punya? Wow, ini sangat lucu. Hei, Jill, ini bukan untukmu. Jadi, aku akan menggunakan saus tomat biasa untuk sausnya. Aku tidak malu karena aku sendiri adalah penggemar saus tomat. Lihatlah dia. Mari kita pergi ke Monica untuk mencoba. Monica, lihatlah. Wow, ini sangat lucu. Mari kita coba. Wow, ini lezat. Aku mau lagi. Enak sekali. Nenek, kau ajaib. Apa yang ada di sini? Apakah ini kentang McDonald? Oh, bukan. Bukan. Ayo kita coba dengan sausnya. Oh, ini adalah sirup coklat dan KitKat. Keren, kakak. Apa yang dibuat oleh Koki? Ini sedikit aneh. Membosankan. Hah? Pure tomat? Tidak mengesankan. Baiklah, kalau begitu aku memilih Nenek sebagai pemenangnya. Oh, aku? Seriuskah? Mari kita berpelukan, sayang. Apa yang diinginkan bayi kali ini? Tunjukkan pada kami. Wow, ini adalah sandwich. Itu keren. Ayo kita buat. Apa kalian siap? Jadi ini bahkan bukan makanan. Itu hanya camilan biasa. Aku akan menaruh roti dan juga kita tunggu sebentar. Oh, ini adalah... kau menakutkanku. Oh, Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Aku akan kembali memasak. Aku membuat sandwich selai kacang dengan selai stroberi khasku. Monica kecil pasti melahap semuanya. Baunya sangat enak. Ayo aku taruh di bagian lainnya. Dan ini dia. Inilah roti lapis buatanku. Teman-teman, aku memiliki semua sudah selesai. Wow, sandwichmu terlihat sangat lezat. Oh iya, maafkan. Aku bisa makannya sendiri. Oke. Semua aku akan membuat untuk adik Monikaku. Ini akan menjadi karya yang paling bagus. Aku akan membuat ham dan keju klasik. Ini sempurna. Semakin tinggi semakin baik. Sekarang kita perlu sedikit mayones agar tidak terlalu kering. Oh iya, sempurna. Celupkan semuanya ke dalam keripik Cheetos favoritku. Kita harus menghancurkannya dulu. Baiklah. Sempurna. Kita bagus mendapatkannya, tapi tidak semua saja. Aku harus menggoreng sandwich dengan minyak. Jadi kejunya bisa meleleh sampai ke Cina. Ya, itu dia. Selesai. Ini baru namanya kelezatan yang luar biasa. Aku benar-benar meneteskan air liur. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku akan mulai membuat roti lapis sejak lama. Tapi aku membuat rotiku sendiri dan aku akan mewarnainya dulu. Dan inilah yang aku buat. Kita akan menggilingnya dengan roller pin profesional. Dan ini akan menjadi warna pelangi. Kita taruh ke dalam oven untuk dibakar. Untung saja aku memiliki oven yang sangat kuat, jadi melakukan dalam sekejap. Sempurna. Bu, apa begitu enak? Koki, apakah itu kamu? Tentu saja. Ini adalah roti yang sempurna. Terima kasih Nenek atas pujiannya. Kamu juga hebat, tapi tentu saja tidak dalam hal memasak. Oke, mengiris roti dan juga menambahkan topping. Aku pasti lebih banyak keju pelangi. Ini benar-benar keju yang dibuat khusus untukku. Ditanam di ladang tempat unicorn merumput. Selesai. Wow, semua sandwichnya sangat berbeda. Dan yang satu ini sangat besar. Mari kita coba. Wow, ini enak sekali. Apa isinya? Keju dan ham. Apa yang selanjutnya? Ini terlihat sederhana tapi
Mari kita coba. Ya, enak. Apa selanjutnya? Wow, roti lapis keju pelangi. Tapi bagaimana rasanya? Ya lumayan. Aku telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah kakak. Dan roti lapis raksasanya yang enak. Oh ya, aku yang terbaik. Aku tidak mau mengganggu siapapun, tapi Monica sedang dalam menggambar. Tunjukkan, sayang, apa yang kamu inginkan? Wow, itu adalah telur orak-arik. Koki ahli dalam hal ini, dan nenek membuat ini setiap pagi. Kakak akan memikirkan sesuatu. Baiklah, kenapa kalian tidak mulai memasak? Oke, siapapun yang bisa membuat telur orak-arik itu sangat mudah. Tapi aku benci untuk merusak telurku. Oh, si malang. Kita harus segera sedikit membersihkannya. Menjijikan. Ayo kita nyalakan api dan kita tonton. Oh, sangat hebat. Sekarang nenek akan menunjukkan telur yang lebih menarik. Aku butuh paprika kuning manis. Ayo kita bersihkan. Bagus, ini dia. Kita hanya memotong-motongnya tentu saja. Lalu kita memiliki cincin-cincin ini. Ini sangat enak. Dan kita taruh sedikit minyak dalam penggorengan. Lalu kita taruh paprikanya di atasnya. Oh, Jill, apa kamu semua mewarnainya? Baiklah, kita hancurkan telurnya ke dalamnya. Ayo kita memasak. Oh, ini sangat bagus. Hidangan ini mengingatkanku pada bunga. Taruh semuanya di atas piring dan itu selesai. Oh, nenek. Aku perlu mengambil beberapa telur dan memecahkannya ke dalam mangkuk. Bagus, itu sudah cukup. Sekarang aku membutuhkan alat dapur baruku untuk membuang kuning telur. Dan juga membiarkan putihnya tetap berada di dalam mangkuk. Apa kamu ingin bermain? Oke, ini dia. Wow, ini keren sekali. Ikannya terlihat sangat lucu. Betapa kecilnya seorang anak untuk bahagia. Yang aku butuhkan adalah mixer yang bagus untuk mengocok putih telur sampai jadi busa. Oh, konsistensi yang sempurna. Sekarang kita taruh semuanya di atas perkamen. Yes. Dan masukkan ke dalam oven sampai dia matang. Ini akan memakan sedikit waktu. Jill, apa kau ingin aku menunjukkan sesuatu? Ini kelinci, tapi aku tidak akan berikan padamu. Haha, aku akan butuhkan kelinci ini untuk membuat telur kelinci. Ini akan menjadi luar biasa, tapi juga akan lezat. Tuangkan putih telur dan jangan lupa juga kuning telurnya. Itu akan sangat bagus untuk dilihat. Sekarang kita harus memasak semuanya. Oh, hidungku berbau kosong. Oh tidak, aku lupa tentang telurku. Aku harusnya memberikan ini pada Monica. Tapi aku punya ide. Aku bisa membuat telur orak-arik yogurt. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Aku pernah melihat ini dalam TikTok. Ayo kita mulai. Kita harus menaruh yogurtnya ke dalam piring. Oh, iya. Maafkan aku, Nenek. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Oh, ini sedikit susah. Oh, bagaimana kita bukanya? Ayo. Ups. Apa ini? Aku akan mencoba. Ini sangat mudah dibuka. Itu punyaku, adik. Terima kasih. Tapi aku bahkan belum mencoba. Monica bisa membuka kalengnya. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Aku akan butuh buah persik. Ini akan menjadi kuning telur. Ini dia. Dan aku butuh sayuran. Taruh rumput di atas piring. Dan aku punya kelinci di atasnya. Ini selesai. Oh, awan tupai ini sangat terlihat bagus seperti sinar matahari. Oh, wow. Aku sudah menunggu begitu lama. Ayo kita coba dengan garpu dan pisau. Aku akan coba punya Nenek. Ayo kita lihat. Baiklah, ini sedikit aneh tapi enak. Terima kasih, Nenek. Ada apa di sini? Ini keren juga, tapi tidak seperti telur. Ayo kita coba.
Aku tidak pernah mencoba seperti ini sebelumnya. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, itu yogurt. Bagus. Ayo kita coba selanjutnya. Apa ini? Keren. Oh, ini ternyata bagus. Dan ini juga ahuan telur. Wow, ini benar-benar sempurna. Baiklah, Hoki adalah pemenangnya. Oh, akhirnya. Itu adalah bakatku. Yeay, enak. 1 juta suka untuk semua orang. Oh, ada kiriman datang. Bagus, sudah waktunya. Ini adalah barangmu. Oh, sudah waktunya. Ini pembayaranmu, silakan ambil. Terima kasih. Jadi ini adalah hadiah untuk diriku sendiri. Apa yang kita punya di sini? Ya, aku akan membeli yang ini. Dan, aduh, ini agak berat. Dan yang ini. Aku membuat sesuatu untuk diriku sendiri. Sangat menarik. Kau tak tahu apa? Oh, ini peralatanku. Dan tentu saja, roller merah muda dan cat. Aku siap untuk bekerja. Aku akan mengecat ruangan dengan warna merah muda cerah. Aku akan mengambil roller dan menumpahkan. Tapi tidak apa-apa. Oh, aku akan memiliki warna merah muda. Aku akan membuat dinding yang keren sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membuat tempat ini menjadi warna pink. Wow, betul sekali. Aku akan membuat tempat tidur yang tinggi. Bagus, aku akan memiliki super. Aku memasang sekrup, hampir selesai. Aku hanya perlu menghias ruangan sedikit. Baiklah, aku akan menaruh beberapa stiker di atasnya. Dan keren. Aku punya ayunan, tirai, dan boneka bintang. Wow, itu sangat keren. Ya, ini adalah rumah superku. Sangat luar biasa seperti sebuah dongeng. Aku juga sudah memikirkan sesuatu. Aku akan membeli beberapa peralatan. Dan ini dia kirimannya. Selamat siang, ini pesananmu. Thank you. Terima kasih banyak telah membawanya. Ini untukmu. Selamat tinggal. Wah, aku lelah sekali. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Iya, cat hitam. Aku tidak membutuhkan roller ini. Aku akan membuatnya sederhana seperti ini. Dan sekarang aku akan mengoleskan cat ini ke dinding. Sedikit lagi, dan jadilah dinding hitam. Keren sekali. Jadi, apa yang kita punya di sini? Kacamata konstruksi. Karena aku akan membangun dan menggergaji. Apa? Ya, aku akan melakukan penggergajian di sini. Hei, kamu harus berhati-hati. Nancy, kamu jangan khawatir. Oh. Sekarang aku akan membuat diriku nyaman. Dan aku akan membuat semuanya ini menjadi warna hitam. Ini makin keren. Keren. Aku akan selalu nongkrong di sini mulai sekarang. Baiklah, aku akan mencobanya. Jadi kita pakai apa ya? Ya, yang biru tidak akan muat tentu saja. Aku harus mencari pakaian lain. Halo, cepatlah datang. Oh, itu dia. Penata gaya favoritku. Halo, masuklah. Dengar, aku harus melakukan sesuatu tentang ini. Aku akan mengubahmu menjadi seorang putri. Ayo ukur aku. Aku akan mengetahui semuanya. Baiklah, ini adalah jenis ya kain yang cocok untukmu. Okay. Sekarang sedikit keajaiban dan voila. Wow, lihatlah gaun ini. Aku adalah seorang princess. Putriku. Wow, sebuah mahkota. Ini adalah gaun dan mahkota yang sangat keren. Aku adalah putri yang luar biasa. Sekarang penampilanku benar-benar cocok dengan kamar baruku. Tentu saja sayangku, sampai jumpa. Aku pergi untuk mendapatkan koleksi baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Aku keren. Oh wow, tampilan baru. Aku juga bisa mikirin sesuatu. Ini tidak muat, ini tidak muat. Apa ini? Tidak ada yang cocok dengan kamarku. Tapi aku tahu. Baiklah, aku punya kaleng semprot dan aku akan menggambar di kaosku sekarang. Lihat,
Aku punya perut yang super. What's the Ya Tuhan, kamu konyol sekali. Ini dia. Sekarang pakaiannya cocok untuk kulit keren dan hitam. Dan ini dia, kita selesai. Awesome. Keren sekali baju hitam. Tapi apa yang harus dilakukan dengan celana jeansnya? Oke, kita sobek-sobek saja. Lalu, tentu saja cat dengan cat semprot. Ini akan menjadi celana lancang hitam. Apakah benar kamu melakukannya? Tentu saja. Sekarang, gambarku benar sepenuhnya. Dan sekarang topi rocker terbaikku. Oke, ini hampir saja selesai. Rantainya juga. Lihat betapa kerennya aku. Sangat macho. Dan aku punya penampilan super. Kita tinggal tempelkan saja. Wow, ini benar-benar keren. Dan tentu saja jangan lupa kalung. Lihatlah betapa kerennya aku. Aku sangat macho. Ya, aku benar-benar punya penampilan luar biasa. Kamu harus menggunakan kaos kaki. Oh, dasar anak laki-laki, lucu sekali. Karena tidak nyaman bertelanjang kaki. Hei, di mana kaos kakiku yang lain? Apa yang harus dilakukan? Mungkin ada di sini? Atau di sini? Aku juga tidak bisa menemukannya. Jadi kemana dia pergi? Aduh, sangat menarik. Oh, aku punya ide. Aku punya fluid super. Sekarang, kemarilah anjingku yang setia. Dengar, tolong cari tahu tentang kaos kakiku yang lain. Seperti ini. Ayo, aku percaya padamu. Apakah dia benar-benar akan menemukannya? Ya tentu saja, lihat. Iya, ini adalah gambarmu. Oh tidak. No, please. Apa yang kamu lakukan? Sana pergi. Jangan khawatir, aku tidak memberitahu apapun. Dan sekarang aku punya babi ajaib. Lihatlah. Awesome. Dia sangat keren, namanya Babe. Punyaku bagus dan dia mungkin akan menemukan kaos kakimu. Oke. Mari kita coba. Jadi Piggy, Let's go. ayo pergi lari dan temukan lebih dari itu. Dia tidak akan menemukannya. Aku yakin. Oh, dia akan melakukannya. Wow, betul. Oh tidak, jauhkan dia dariku. Okay. Dia tidak seburuk itu. Aku akan memoleskan makeup di pipiku. Oh, aku ingin tahu siapa yang ada di sini untuk melihat aku. Oke, kita lihat. Oh, sebuah hadiah. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Oh iya, boneka bintang yang berbeda. Aku sangat menyukai mereka. Patrick sang bintang. Apalagi yang ada di sini? Oh, permen. Boneka bintang. Itu sangat keren. Aku akan bermain. Aku akan membuat minuman teh dengan mereka. Hooray! Oh, menyenangkan sekali. Jadi, aku juga punya ide. Aku punya mobil keren. Aku akan melakukan sesuatu dengannya. Itu perak dan akan menjadi warna hitam. Hah, itu jauh lebih baik. Dan aku akan membuatnya menjadi mobil yang sangat keren. Mobil punk. Itulah yang aku katakan. Dan aku mainkannya sekarang. Aku akan tunjukkan bagaimana pesta minum teh seorang rocker sejati. Dan ya, kekuatan penuh, ya. Apa yang kamu lakukan? Bingo, kita melakukannya dengan baik. Tidak, kau tidak boleh. Berikan remote padaku. Oh, sungguh benjolan yang menyakitkan. Oh, sini biarkan aku membantunya. Lihatlah apa yang aku bisa lakukan untukmu. Tentu saja ada plester luka yang keren ini. Seperti ini. Terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Oh, ini. Makanlah sebatang coklat untukmu. Yummy. Terima kasih banyak. Thanks. Aku juga punya sesuatu untukmu. Apakah kamu mau? Terima kasih. Hei, apa yang disembunyikan di bawah kotak ini? Sekarang guru akan memberitahunya. Halo Barbie. Apa kalian mengerti? Ini adalah hadiah pertama boneka Barbie.
Wow, hadiah yang keren. Tapi kalian harus melukisnya. Mari kita cari tahu. Bisakah kalian mengetahuinya? 2 menit sudah berlalu, jadi kita akan menggambar. Tidak sabar untuk melihat apa yang di bawahnya. Mari, ayo cepat tunjukkan. Menarik pensel sederhana. Apa yang dilakukan Emma? Wow, aku punya banyak sekali cat warna. Aku pasti memenangkanmu. Tidak, aku akan mengambilnya, mengerti? Oh, tidak. Kuasku berada di tempat sampah. Ups, aku tidak bisa menggunakan lagi. Aku harus mikirkan sesuatu. Oh benar, aku kan punya jari. Kita bisa menggunakannya untuk menggambar dengan sempurna. Lihatlah, warnanya cerah dan indah. Apa yang bisa aku tambahkan ya? Oh, tepat sekali. Sulit sekali menggambar dengan pensil. Hei, pensilnya patah. Oke, aku akan menajamkannya. What? Kenapa begini? Baiklah, kita coba lagi. Oh, Charles sangat lucu. Dia memberiku sikat bunga merah di balik jaketku. Aduh, aku melamun. Di mana pensilku sekarang habis? Oh, tunggu sebentar dulu. Kulit pensilnya bisa jadi tambahan yang bagus untuk gaun Barbieku. Aku sudah siap ternyata. Apa? Waktunya hampir habis. Oke, aku punya kurang waktu dari 1 menit untuk menyelesaikan semua ini. Mari kita bentuk ke mode kecepatan turbo. Oke, ayo cepat gambar kepala, badan, rambut, dan tangan. Aduh, aku mengerti. Ayo tunjukkan gambar kalian, nona-nona. Wah, Emma, apa yang kau coret ini? Itulah yang dilakukan anak kecil di tempat penitipan anak. Mengerikan. Bagaimana dengan Mari? Lihatlah di sini. Wow, ini indah dan orisinil. Kaulah pemenangnya. Silakan ambil boneka Barbie. Hore, aku punya Barbie. Dan dia sangat cantik sama sepertiku. Kita harus mendapatkannya. Kau adalah milikku yang berharga. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Singkirkan tangan kotormu, Emma. Barbie. Lihatlah, aku punya kotoran untuk kalian. Bukankah bagus? Sebenarnya aku punya anjing ini untukmu. Lihatlah si imut ini. Teman-teman, hanya anjing terbaik yang akan mendapatkan anjing itu. Waktunya akan dimulai. Dan apa yang akan kugunakan untuk melukis kali ini? Apa? Ini krayon? Itu saja. Aku harap aku dapat sesuatu yang keren. Wow, pena. Ini dia. Seniman dalam diriku akan keluar. Aku akan menggambar anjing yang terbaik yang pernah ada. Mari kita mulai dari bawah. Oh tidak, aku tunjukkannya. Lakukan lagi. Kita buat lagi. Oh, sayang sekali. Aku juga tidak suka ini dan ini. Oh, maaf Emma. Proses kreatif itu sulit. Oh, benar. Aku bisa melikarkan tanganku dan ini itu akan menjadi wajah anjing. Ya, betul sekali. What? Hei Emma, jangan nyontek. Gambarlah dengan krayonmu. Baiklah, aku akan menggambar. Aku akan membuat lebih baik dari Mari. Aku punya ide bagus. Aku mematahkan krayon di tanganku menjadi remah-remah. Tinggal sedikit lagi. Dan seperti ini. Selesai. Sekarang mari kita taruh semua di lembar kertas dan menggambar wajah ekor anjing yang lucu. Aduh, Mari. Tidak. Waktunya sudah habis, mari kita tunjukkan hasil kalian. Wow, Mari, anjing yang cantik sekali. Bagaimana dengan Emma? Emma, buruk lagi. Kamu mendapatkan nilai F dan Mari mendapatkan anjing yang baik. Aku ingin terbakar karena malu. Silakan ambil bayi yang cantik ini untuk dirimu. Wow, aku menamai anjingnya itu Chloe. Begitu indah dan lembut dan telinga dimiliki. Ini, ambillah, inilah, kau mengambilnya. Oh, maaf, bukan kalian masih ada di sini. Ini adalah hadiah baru kalian, sebuah Nintendo Switch. Semua orang menyukainya. Baiklah, waktunya akan dimulai. Mari kita cari tahu apa yang di sini. Hei, Mari, itu adalah kotaku. Oh, aku punya plastisin. Keren sekali. Apa yang bersembunyi di kotaku? Apakah itu semacam pena kuno? Aduh, itu tajam. Aku mengerti. Ini pena yang harusnya menggores kertas hitam khusus. Aku bisa melakukan dalam waktu singkat. Apa lebih cepat dariku akan kutunjukkan padamu. No. Lihatlah, kita harus menggulung plastin ini. Kita akan makan waktu lama. What? Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Mari kita lihat.
Aku tahu apa yang bisa dilakukan. Ini dia ponsel atau ini. Oh, aku menggunakan casing handphone. Kita akan memotong plastisin dan kita akan menggulung ya. Lalu aku perlu menambahkan detail dalam bentuk tombol. Selesai. Lalu kita keluarkan dari kotaknya dan kamu bisa mengambil hadiahnya. Aku juga selesai begini. Bagaimana menurutmu? Aku sudah mencoba yang terbaik. Mencoba baik tapi tidak cukup baik. Apa yang Emma punya? Wow, ini seperti aslinya. Hadiahnya pasti untuk Emma karena dia hebat. Hore hore. Silakan mengambil konsolnya dan bermain. Terima kasih banyak guru. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Apa kamu ingin bermain bersama? Ayo, ini untukmu dan ini joystickku. Ayo bermain. Aku akan mengalahkanmu di sini juga. Para gadis, aku sudah cukup lama menunda yang satu ini. Tapi ini adalah hadiah baru kalian. Waktunya dimulai. Apa yang akan aku dapatkan? Oh, itu adalah penyemprot air dan manik-manik. Keren, Emma, kau perlu menyegarkan diri. Hei, hentikan. Teman-teman, stop. Aku sudah muak dengan tingkah kalian. Baik-baik, sebaiknya aku membuka kotakku. Wow, itu cat sebuah kit seniman sejati. Aku bisa mulai menggambarnya dan memilih bola kuning. Lalu bola-bola itu akan mewakili warna lollipop secara akurat. Sekarang bisa menggambar yang putih, berjalan dengan baik. Oke, aku akan masuk ke dalam peran sebagai seniman. Oh, apa ini? Kenapa sedikit berantakan? Oh, aku akan menuangkan cat di satu tempat di sini. Ada permen karetku. Lalu, aku akan mengangkatnya. Oh, yang ini. Tidak lama, aku akan mencoba merenggakannya. Menjijikan. Tapi gambar akan lebih baik dari gambarmu. Aku sudah mengembangkan balonnya, lalu celupkan ke cat, dan lalu kita taruh di atas kertas. Lingkaran yang sempurna dan rata, dan selesai. Bombastis. Mari, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan permen lollipop. Ini pasti milikku. Anak-anak, waktu sudah habis. Mari kita tunjukkan ke kalian. Emma? Wow, itu keren juga. Keren. Bagaimana dengan Mari? Ada yang tidak beres dengan Mari? Oh, aku tidak mengerti. Baiklah kalau begitu. Jadi Emma pemenangnya. Kamu memiliki permen lollipopmu. Ya, aku yang terbaik. Aku yang terbaik. Silakan mengambilnya. Ambillah. Wow, ini keren sekali. Mari kita coba. Enak. Mari, kamu bisa makan di sisi lain. Ayo kita nikmati bersama.